Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena dengan rahmat dan inayahnya lah, begitu pula karena kesehatan tubuh yang telah diberikan kepada kita, dan yang paling utama adalah karena kita masih diberikan insyaallah istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga di malam yang ke-25 ini kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan, sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan di waktu yang kita lewati, karena insyaallah sisa 5 malam lagi kita melaksanakan sholat tarawih. InsyaAllah semoga panjang umur kita sampai di Ramadan akan datang. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam yang ke-25 ini tema ceramah kita yaitu manusia yang lupa diri. Sebenarnya tema ini yang paling pas adalah mencintai 5 sesuatu dan melupakan atau meninggalkan 5 sesuatu. Cuma terlalu panjang, nanti anak-anak susah untuk menulis di buku hariannya, jadi saya menyingkat manusia yang lupa diri. Kenapa saya katakan manusia yang lupa diri? Karena ini berkaitan dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait persoalan orang yang mencintai sesuatu yang berlebih-lebihan, sehingga karena berlebih-lebihan mencintai sesuatu sehingga dia melupakan sesuatu yang menjadi sesuatu yang pokok, yang penting untuk dipersiapkan, tapi karena kecintaannya berlebih-lebihan sehingga melupakan yang 5 itu. Cinta itu adalah sesuatu yang manusiawi. Mencintai sesuatu itu wajar-wajar saja. Tapi kapan cinta itu berlebihan, kita mencintai sesuatu itu juga bahaya. Makanya agama mengajarkan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairu umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang saja. Artinya jangan berlebih-lebihan. Jangankan persoalan sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita cintai, yang kita makan saja, kapan kita berlebih-lebihan itu tidak bagus juga. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu wasrabu, makan dan minumlah, wa la tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi apapun yang berlebih-lebihan, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makanya dari 5 ini, karena mencintai sesuatu berlebihan maka dianggap adalah sesuatu yang salah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sayati ala ummatin zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta. Yuhibbuna al-mala wa yansawna
hisab, yuhibbunal kusura wa yansawna al-qubura, yuhibbunal khalqi wa yansawna al-khaliqi. Sayati ummati, akan datang nanti suatu zaman pada umatku mencintai 5 sesuatu tapi melupakan 5 sesuatu. Artinya mencintai sesuatu yang secara berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihannya mencintai sesuatu itu sehingga melupakan apa yang menjadi sesuatu harus diperhatikan. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mencintai dunia, wa yansawna al-akhirah, tapi melupakan akhirat. Nah, ini pesan yang pertama Rasulullah kepada kita, bahwa mencintai dunia itu adalah wajar-wajar saja. Karena kita hidup di dunia dan dunia ini adalah masratul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Artinya apa yang kita perbuat di dunia ini itulah nanti akan kita tuai nanti di akhirat. Nah, semuanya dari dunia. Kita sholat di dunia, nanti di akhirat kita akan mendapatkan pahalanya atau balasannya. Nah, tapi ketika kita mencintai dunia secara berlebih-lebihan, mencintai kemewahan hidup, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, sehingga membuat kita lalai apa yang menjadi keharusan untuk dipersiapkan, maka itu adalah sesuatu yang salah. Bolehlah kita mencintai kehidupan dunia, mencintai apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi yang kita cintai. Harta boleh kita cintai karena kita juga tidak bisa hidup tanpa adanya harta. Tapi janganlah karena kecintaan kita kepada duniawi ini lantas kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita, tidak lain adalah menyembah kepada Allah. Terkadang kita manusia ini ketika kita berada di tempat kerja, taruhlah misalnya kita sebagai petani, saya ambil contoh petani, ketika kita berada di ladang atau di kebun, terkadang masuk waktu sholat kita senantiasa menunda-nunda. Masih lama waktunya duhur, atau nanti waktu duhur, masuk waktu duhur, masih bisa dilaksanakan, nanti jam 1, lewat lagi jam 1, akhirnya masuk jam 3 tidak melaksanakan sholat zuhur. Berarti ini namanya cinta kepada dunia berlebih-lebihan. Apalagi sampai mencintai dunia dengan cara menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diimpikan. Misalnya mengimpikan untuk suatu jabatan, rela melakukan apa saja yang halal diharam. Intinya halal dan haram semua dihantam, tidak urus halal dan haram, demi menggapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Ini yang salah. Tapi bagaimana dunia ini dijadikan adalah masratul akhirah, jembatan atau ladang untuk akhirat. Karena dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, Pak. Berapa tahun kita hidup di dunia? Kalau kita mengambil perbandingan usia Nabi, Rasulullah itu meninggal dalam usia 63 tahun. Jadi kalau kita mengikut kepada Nabi paling 63 tahun umur kita. Jadi kalau ada yang lewat 63 tahun itu sebenarnya sudah bonus. Tapi jangan sampai kita mengejar bonus, ternyata yang kita kena diskon. Maka oleh karena itu, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, carilah dunia. Silahkan cari kemewahan dunia. I'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Silahkan kamu ingin jadi kaya, silahkan. Agama juga tidak melarang kita menjadi orang kaya. Kamu ingin memiliki kekuasaan, silahkan, tafadhal. Tapi jangan sampai semua itu sehingga kita menghalangi kita beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladikum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah karena hartamu, keturunanmu membuat kau lalai mengingat Allah. Ini yang pertama. Jadi karena kecintaan kepada dunia berlebih-lebihan sehingga melupakan apa yang menjadi kewajiban untuk akhirat, yaitu menyiapkan bekal untuk akhirat, yaitu amal-amal salehah, amal saleh. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Wa yuhibbunal hayata wa yansawna mauta. Dia cinta kehidupan, dia cinta hidup. Artinya dia cinta kehidupan di dunia ini, tapi lupa tentang kematian. Dia cinta begitu cintanya dengan kehidupan dunia, sehingga dalam mencari penghidupan tidak peduli panas, dingin, berat apapun dia lalui, tapi terkadang dia lupa bahwa dirinya akan mati. Padahal kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Artinya kita semuanya pasti akan mati. Kemana juga kita tidak akan mati. Karena akhir dari kehidupan pasti kematian. Kalau Ramadan ini kita masih melaksanakan puasa Ramadan, tarawih Ramadan, tidak ada jaminan tahun depan Ramadan, tahun depan kita masih ada. Tidak ada jaminan. Makanya kematian ini sebenarnya menjadi nasihat bagi kita. Nasihat itu ada dua. Nasihat yang berbicara, berkata-kata adalah Al-Quran. Dan nasihat yang diam adalah kematian. Maka dengan mengingat mati, itu menjadi nasihat bagi kita bahwa ternyata kehidupan ini bukanlah kehidupan yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan binasa, termasuk kita manusia. Pasti kita mati, pasti kita akan meninggalkan dunia ini dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian ini tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Meskipun ada sebagian orang mengetahui tanda-tanda kematian, ada sebagian orang mengetahui bahwa dirinya akan mati, tapi itu tidak pasti. Karena kematian itu rahasianya Allah. Yang harus kita persiapkan adalah apa yang harus kita persiapkan menuju kehidupan selanjutnya setelah kita meninggal dunia adalah ukhrawi. Persiapkan amal-amal kebaikan untuk menghadap kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Cinta berlebih-lebihan terhadap harta, cinta berlebih-lebihan terhadap kemewahan hidup, tapi lupa tentang hari pembalasan. Ketika kita berbicara tentang harta, seperti yang saya sampaikan beberapa malam yang lalu, bahwa harta ini nanti di pengadilan Allah satu-satunya yang memiliki pertanyaan dua dari Allah. Kalau umur mungkin pertanyaannya satu, di mana kamu habiskan umurmu? Ilmu satu, di mana kamu gunakan ilmumu? Tapi harta pertanyaannya dua. Jadi kita lolos di pertanyaan pertama, bisa saja tidak lolos di pertanyaan kedua. Apa pertanyaan tentang harta? Min aina iktasabau, di mana kamu dapatkan ini harta? Apakah harta yang kamu miliki sekarang sehingga kamu kaya menjadi miliuner dari harta yang halal? Bukan harta hasil korupsi, bukan harta hasil makan riba atau lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan nantinya. Jadi semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan nanti di hari kemudian. Sehingga dalam sebuah riwayat, Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman termasuk terakhir masuk surga? Karena terlalu banyak hartanya, sehingga banyak pertanyaannya. Kemudian setelah di mana kamu dapatkan hartamu, mungkin saja tidak lolos lagi yang kedua, di mana kamu gunakan hartamu dulu di dunia. Uangmu di bank bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, pernahkah kamu gunakan uangmu itu menyumbang di Masjid Al-Huda atau di masjid-masjid yang lain misalnya? Atau pernahkah kamu gunakan uangmu untuk pembangunan agama Allah atau pendidikan pondok pesantren? Kenapa saya selalu menyinggung pondok pesantren? Apakah sekolah-sekolah yang lain itu tidak bisa disumbang? Karena pondok pesantren itu akan melahirkan generasi Qur'ani, generasi yang berpengetahuan agama. Output keluaran dari pondok pesantren nanti ini, dia akan menjadi sebagai hafiz. Bayangkan kalau hafiz gara-gara kita menyumbang di pondok pesantren ini, melahirkan beberapa generasi Qur'ani. Satu huruf dia baca Al-Quran, berapa pahalanya? 10. Kalau dia baca 30, 3 huruf 30. Nah kalau dia menghafal, padahal penghafal itu kan tidak pernah dia membaca satu kali berulang-ulang karena dia mau hafal.
Jadi kalau kita misalnya investasikan harta di jalan di pendidikan pondok pesantren, kita meninggal nantinya itu akan menjadi investasi amal jariah. Itulah nanti disebut amal jariah, mengalir walaupun kita sudah meninggal, tapi pondok pesantren yang pernah kita sumbangsikan pembangunannya, itulah nanti akan mengalir pahalanya. Termasuk bukan cuma pesantren, termasuk masjid dan kepentingan-kepentingan umum yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak, itu termasuk amal jariah, amal yang terus mengalir. Inilah persoalan harta. Jadi mencintai harta boleh-boleh saja, tapi kecintaan terhadap harta yang berlebih-lebihan inilah yang bahaya, karena terkadang orang karena kecintaannya terhadap harta sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Bisalah kita lihat, ada orang sudah diberikan gaji oleh negara sekian, tapi karena kerakusannya mengambil lagi sesuai apa yang bukan menjadi haknya. Tapi orang yang memiliki sifat qanaah, merasa bersyukur, dia selalu bersyukur meskipun sedikit, karena memang harta itu kita senantiasa bersyukuri. Apa kata firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu mensyukuri nikmatku walaupun sedikit, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Bagaimana bentuk kesyukuran kita terhadap harta? Ya, kesyukuran kita terhadap harta, gunakan harta itu di jalan Allah. Pergunakan harta itu untuk di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Jangan gunakan harta kita di jalan yang dimurkahi oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, yuhibbunal kusura wa yansawna kubura. Dia cinta tentang bangunan-bangunan yang megah, tapi lupa kalau dirinya nanti rumah terakhirnya adalah kuburan. Kita lihat sekarang orang berlomba-lomba membangun rumah yang megah, bertingkat, pencakar langit, gedung-gedung pencakar langit, mobil yang banyak. Tapi dia lupa ternyata nanti rumah terakhirnya adalah kuburan. Karena bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, ketika kita meninggal, apa yang kita bawa, Pak? Tidak kita bawa itu kita punya harta. Orang yang meninggal itu cuma 3 yang mengantar. Yatba'ul mayyiti salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, amalnya, keluarganya, hartanya, amalnya, wa yarjisnani, dan pulang yang 2. Tidak akan menemani kita di dalam kuburan adalah keluarga kita. Bagaimanapun kecintaan keluarga terhadap kita, tidak akan sanggup menemani kita di dalam kubur. Tidak sanggup. Kemudian harta, kalau selama hidup di dunia kita punya mobil hanya mengantar sampai di liang lahat, baru itu kembali. Apa yang tinggal? Wa yabqa wahid, hanya harta, hanya amal. Yang tinggal amal kita. Itulah amal kita ketika kita bersedekah waktu hidup di dunia, kita melaksanakan perintah sholat. Tapi ingat, kalau sholat ini terputus, kalau kita berselesai meninggal dunia, tidak ada lagi penambahan. Tapi yang bertambah itu adalah amal jariah. Ini. Jadi bolehlah kita mencintai kemewahan hidup, rumah yang bagus. Termasuk juga sekarang ini orang berlomba-lomba. Jangankan persoalan rumah, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, mempercantik masjidnya, masjidnya cantik, tapi jamaahnya hanya 1 baris. Ini yang jadi masalah. Jangan membangun masjid, tapi jangan hanya masjidnya dibangun, tapi dibangun juga bagaimana memakmurkan masjidnya. Alangkah celakanya kalau ada masjid bertingkat sampai bertingkat 2, tapi jamaahnya cuma 1 baris. Ini yang sangat menyedihkan. Berlomba-lomba membangun bangunan yang mewah, tapi tidak memikirkan bahwa ada kuburan rumah terakhir kita. Kemudian yang terakhir, yuhibbunal mencintai, yuhibbunal kusura wa yansawnal kubura. Mencintai kubur, mencintai kemewahan perhiasan dunia, dan lupa mempersiapkan amal-amal kebaikannya. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, inilah pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, dan pesan Rasulullah ini sudah terbukti sekarang ini, yaitu
mencintai dunia secara berlebihan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Dia cinta kepada dunia tapi lupa terhadap kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata, cinta kepada kehidupan, hidup tapi lupa tentang kematian. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab, cinta kepada harta tapi lupa tentang hari pembalasan. Kemudian yang keempat, yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura, cinta kepada gedung-gedung yang mewah, bangunan rumah yang mewah tapi lupa bahwa rumah terakhirnya adalah kuburan. Kemudian yang terakhir lupa saya sebutkan adalah yuhibbunal halqi wa yansawna al-khaliq. Dia cinta kepada makhluk, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, itu semua makhluk, tapi lupa siapa yang menciptakan itu adalah Allah. Lupa melaksanakan kewajibannya. Dia hanya mencari rezeki, tapi lupa siapa yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi kita, sehingga kita melakukan muhasabah diri, introspeksi diri, bahwa mencintai sesuatu itu boleh-boleh saja, tapi cinta yang berlebihan sampai melupakan mempersiapkan amal-amal kebaikan untuk menuju ukhrawi, itulah yang salah. Semoga kita bisa menjadi pribadi muslim yang senantiasa muhasabah diri, sehingga menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa, sehingga kita dimasukkan di dalam surga Jannatul Naim. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain.